Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resa Nidia Arifin, NPM 2131011112, kelas 2D Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan suatu topik yang berjudul pengembangan bisnis melalui media online. Adapun subbab yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah yang pertama ada pengertian bisnis online. Kemudian yang kedua, langkah untuk memulai bisnis online. Yang ketiga, peran internet dalam meningkatkan bisnis online. Yang keempat, strategi mengembangkan bisnis menggunakan media online. Yang kelima, keuntungan menjalankan bisnis secara online. Dan yang terakhir adalah hambatan serta solusi dalam menjalankan bisnis secara online. Baik, untuk materi yang pertama adalah pengertian bisnis online. Menurut Timothy, bisnis online merupakan kegiatan usaha dengan menggunakan media online atau internet sebagai media pemasaran suatu produk, baik barang maupun jasa. Kemudian, menurut Nafriansyah, bisnis online adalah suatu kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi sebagai media perantaranya. Bisnis online adalah aktivitas bisnis seperti jual beli, pelayanan kepada konsumen, promosi, dan sebagainya yang dilakukan secara online. Ini menurut Haikal tahun 2021. Dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa bisnis online merupakan kegiatan melakukan bisnis atau usaha yang meliputi jual beli atau pemasaran produk dengan menggunakan internet sebagai medianya. Produk yang dipasarkan dapat berupa barang, digital, ataupun jasa. Pembahasan yang kedua adalah langkah memulai bisnis online. Sebagai seorang wirausahawan atau entrepreneur, sebelum memulai bisnis online, hendaknya telah mempersiapkan beberapa hal pendukung terlebih dahulu agar bisnis yang akan dijalani dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, dengan persiapan dini yang matang, perusahaan akan dapat dengan cepat meraih apa yang menjadi tujuannya. Proses produksi akan berjalan secara efektif dan efisien, sehingga kecil kemungkinan untuk rugi atau bangkrut. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memulai bisnis online adalah yang pertama, menentukan jenis produk yang akan dipasarkan. Seorang pengusaha sebaiknya terlebih dahulu menentukan produk apa yang akan ia jual melalui media online. Pengusaha yang memiliki hobi atau hal-hal yang disukai juga dapat dijadikan sebagai ide bisnis sekaligus wadah untuk menyalurkan kegemarannya tersebut. Dalam hal ini, pengusaha yang akan memulai bisnis secara online tidak harus memiliki produk sendiri, tetapi dapat menggunakan produk orang lain kemudian ikut berkontribusi untuk memasarkannya. Dalam istilah ini dikenal dengan nama reseller. Walaupun menjadi reseller memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah bisnis atau produk itu bukan milik sendiri. Jadi kepuasan yang tercipta akan berbeda dengan bisnis yang diciptakan oleh diri sendiri. Meskipun memiliki banyak kekurangan, bisnis reseller dapat menjadi pilihan bagi orang yang ingin memulai bisnis tetapi terkendala dengan modal. Kemudian yang kedua adalah menentukan rencana bisnis. Langkah yang harus dilakukan setelah menentukan produk apa yang akan dijual adalah menentukan rencana terkait bisnis yang akan dilakukan. Rencana tersebut dapat dikonsep dengan yang pertama, menentukan konsep produk. Yang kedua, deskripsi produk yang akan dijual. Yang ketiga, platform online atau aplikasi apa yang akan digunakan dalam memasarkan produk. Yang ketiga, strategi bisnis apa yang akan dijalankan. Yang kelima, rencana anggaran dana bisnis yang akan dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah metode pemasaran atau promosi yang akan digunakan. Langkah yang harus dilakukan berikutnya adalah mempersiapkan media sosial atau toko online yang akan digunakan. Hal yang paling mendasar dan penting sebelum menjalankan bisnis online adalah menentukan aplikasi atau media sosial apa yang akan digunakan sebagai media pemasaran. Pastikan aplikasi dan media sosial yang akan digunakan memiliki penilaian baik dan disukai oleh banyak orang. Tujuannya agar produk yang dipasarkan memiliki kemungkinan lebih dikenal oleh banyak orang. Yang keempat adalah melakukan riset pasar. Riset pasar merupakan cara terbaik untuk menemukan ide bisnis. Kemudian, dengan melakukan riset pasar, pengusaha akan mudah melakukan proses promosi karena telah mengetahui kondisi pasar dan taktik pemasaran yang digunakan oleh para kompetitor.
Riset pasar juga dapat menjadi acuan kapan seorang pengusaha tersebut mulai melakukan peningkatan atau upgrading produknya untuk mengejar minat masyarakat terhadap suatu produk yang sedang tren pada saat tertentu. Dan yang terakhir adalah membuat identitas atau merek produk. Membuat merek produk sama halnya dengan membangun identitas bisnis. Pembuatan merek sangat penting dilakukan karena produk akan lebih mudah dikenal dan ditemukan oleh konsumen. Identitas atau merek produk hendaknya berbeda dari perusahaan lain dan lebih menonjolkan ciri khas perusahaan. Kemudian, subbab selanjutnya adalah peran internet dalam meningkatkan bisnis online. Saat ini, perkembangan internet sangat memberikan dampak positif dalam kehidupan manusia. Dengan adanya internet, pekerjaan manusia akan lebih terasa ringan dan efisien. Perkembangan internet telah merambah ke berbagai aspek, termasuk dalam dunia bisnis. Adapun peran internet dalam peningkatan bisnis online adalah yang pertama, internet dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Penggunaan internet membuat cara berkomunikasi antara individu dengan individu yang lain menjadi lebih berkembang dan tidak terbatas ruang dan waktu. Internet juga mampu membuat hubungan antara penjual dengan pembeli menjadi lebih dekat. Hal ini akan membuat pengusaha menjadi lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan utama konsumen atau pasar. Kemudian yang kedua adalah internet membantu dalam networking dan juga penjualan. Internet memiliki fitur aplikasi atau media sosial di dalamnya yang berperan untuk memperluas jaringan networking. Networking sangat diperlukan untuk menambah pertemanan sehingga secara tidak langsung akan menambah jumlah pelanggan bisnis. Selain itu, dengan menggunakan internet, pengusaha juga dapat meningkatkan keuntungan dalam penjualan karena kita tahu bahwa konsumen internet saat ini sudah merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Manfaat atau keuntungan internet yang ketiga adalah mempermudah transaksi pembayaran. Internet mampu menciptakan aplikasi keuangan seperti e-bank, e-money, dan e-wallet. Adanya aplikasi ini tentu sangat mempermudah transaksi pembayaran yang dapat dilakukan secara online. Konsumen tidak perlu keluar rumah, bebas macet, dan tidak perlu membawa uang dalam jumlah banyak pada saat keluar rumah. Keuntungan atau manfaat internet yang keempat adalah internet membantu pemasaran produk. Kegiatan wirausaha memerlukan promosi yang besar, tujuannya untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan penggunaan iklan. Dengan internet, pengusaha dapat membuat iklan digital yang dapat ditampilkan pada halaman web atau media sosial perusahaan. Dan manfaat yang kelima adalah membantu mengetahui pangsa pasar. Saat ini, hampir seluruh lapisan masyarakat telah menjadi konsumen dari internet. Masyarakat sering mengunggah produk atau jasa yang sedang digemari dan menjadi tren di media sosial. Hal ini dapat diketahui oleh orang lain termasuk pelaku bisnis. Dan pelaku bisnis dapat menggunakan informasi tersebut untuk bahan pertimbangan dalam menentukan produk yang akan diproduksi dan dijual. Sehingga produk yang sedang digemari tersebut dapat benar-benar laku dan banyak pelanggan yang datang. Subbab yang keempat adalah strategi mengembangkan bisnis menggunakan media online. Seorang pengusaha dalam mengembangkan bisnis hendaknya memiliki strategi agar bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar, dengan sesuai tujuan, dan tidak mudah untuk ditiru oleh pesaing. Strategi yang dapat diterapkan adalah diantaranya yang pertama, membuat situs blog yang unik dan mudah untuk diingat. Tujuannya agar calon konsumen mudah mengingat produk bisnis walaupun hanya melihat dari logo atau alamat di media sosial perusahaan. Situs blog yang unik juga menjadi ciri khas perusahaan dan secara tidak langsung dapat menarik perhatian konsumen untuk menjadi pelanggan dan bekerja sama dengan perusahaan. Kemudian strategi yang kedua adalah menentukan media promosi yang efektif. Pengusaha dapat menetapkan konsep promosi terlebih dahulu. Tujuannya agar proses promosi dapat berjalan lancar, sesuai target, dan efisien. Promosi dapat dilakukan secara online maupun offline. Promosi secara online dapat dilakukan dengan mengunggah foto produk di laman website atau media sosial perusahaan, mengunggah video ulasan yang dilakukan oleh public figure, dan juga menyebarkan pesan siaran pada media sosial perusahaan. Kemudian, promosi dengan cara offline dilakukan dengan cara memasang brosur dan pamflet pada tempat-tempat yang mudah dijangkau dan juga dilihat oleh banyak orang.
Selain itu, promosi secara offline juga dapat dilakukan secara tradisional dari mulut ke mulut oleh konsumen. Strategi yang ketiga adalah menyiapkan sarana dan prasarana penunjang yang tepat. Dalam menjalankan suatu bisnis secara online, pengusaha pasti membutuhkan hardware dan juga software untuk menunjang kelancaran bisnis. Software yang diperlukan adalah koneksi internet dan juga aplikasi pendukung. Kemudian hardware yang digunakan adalah seperti komputer, printer, dan juga CPU, dan lain-lain. Strategi yang keempat adalah menciptakan produk yang unik dan belum banyak diproduksi oleh orang. Sebagai pelaku bisnis, pengusaha harus selalu aktif dalam mempelajari barang atau jasa apa yang tengah laris dan banyak diburu oleh banyak orang. Pengusaha dapat menuangkan kreativitasnya dan juga inovasinya untuk menghasilkan sebuah produk yang unik, tetapi banyak orang membutuhkannya. Kemudian strategi yang terakhir adalah memberikan bonus kepada pelanggan. Bisnis yang besar adalah bisnis yang mengedepankan kepuasan pelanggan. Pelanggan akan merasa puas untuk mengonsumsi produk suatu perusahaan karena fasilitas serta pelayanan yang diberikan sangat baik. Faktor pendorong seorang dapat menjadi pelanggan adalah karena suatu perusahaan memberikan bonus seperti buy one get one atau pemberian diskon atau potongan harga. Dengan begitu, pembeli akan merasa terkesan, puas, dan juga ketagihan setelah mengonsumsi produk perusahaan, dan bukan tidak mungkin akan menjadi pelanggan tetap perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah keuntungan menjalankan bisnis secara online. Beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh pengusaha apabila menjalankan bisnis secara online, di antaranya yang pertama, biaya operasional menjadi lebih murah. Mengapa? Karena perusahaan yang menjalankan bisnis offline akan memerlukan biaya operasional yang lebih tinggi dari perusahaan online. Apalagi perusahaan yang memiliki banyak cabang di beberapa kota dengan jarak tempuh yang cukup jauh dan lama. Tapi apabila suatu perusahaan menjalankan bisnis secara online dengan menggunakan jaringan internet sebagai medianya akan membuat biaya operasional dan transportasi menjadi lebih murah serta tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua adalah membutuhkan banyak karyawan. Suatu perusahaan yang menjalankan bisnis secara offline atau konvensional pasti akan membutuhkan banyak karyawan untuk membantu kinerja, seperti membuat pembukuan, keuangan, administrasi, produksi, marketing, dan lain sebagainya. Dengan membutuhkan banyak karyawan, maka perusahaan juga mengeluarkan banyak biaya untuk menggaji karyawan tersebut. Namun, apabila suatu perusahaan menjalankan bisnis secara online, perusahaan tidak perlu membutuhkan banyak karyawan. Semua dapat diminimalisir dengan penggunaan media online. Dengan begitu, perusahaan tidak lagi mengeluarkan biaya lebih. Kemudian, yang ketiga adalah tidak mengeluarkan banyak modal. Bisnis yang dilakukan secara online setidaknya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk operasional, seperti menyewa gedung atau kantor, membayar karyawan, membayar pajak bangunan, kendaraan, dan juga membayar biaya perawatan kantor. Bisnis online lebih sederhana dan mudah dilakukan oleh siapapun, mulai dari kalangan umum hingga profesional. Manfaat selanjutnya adalah dapat dilakukan dimanapun, kapanpun. Selama jaringan internet masih dapat dijangkau, maka bisnis online akan tetap berjalan. Pengusaha dapat mengontrol dan mengelola perusahaan setiap saat dan dimanapun berada. Ini berarti bisnis online merupakan bisnis yang dapat berjalan secara fleksibel tanpa harus takut kehilangan pelanggan. Dan manfaat yang terakhir atau keuntungan yang terakhir adalah jangkauan pemasaran yang lebih luas. Adanya internet akan memunculkan yang namanya networking atau jaringan. Internet tidak hanya menghubungkan penggunanya dalam satu negara saja, tetapi meluas hingga bahkan satu dunia. Maka dari itu, peluang bisnis lebih dikenal oleh banyak orang akan lebih besar daripada bisnis yang dilakukan secara offline atau konvensional. Sebab yang terakhir adalah hambatan yang terjadi dalam melakukan bisnis online dan juga solusinya. Di samping beberapa keuntungan dalam menjalankan bisnis secara online di atas, terdapat pula beberapa hambatan yang dapat menjadi gangguan pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Hambatan tersebut diantaranya yang pertama, pengetahuan tentang bisnis online yang terbatas. Banyak sekali pesaing di luar sana yang ingin ikut-ikutan untuk menciptakan produk yang serupa dengan menggunakan media online.
Mereka mungkin tidak berniat untuk memplagiasi ide bisnis, namun pada kenyataannya mereka melakukan strategi yang hampir sama. Pada masalah ini, ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan. Seorang pengusaha yang baik akan menciptakan strategi atau ide produk yang akan dijual tanpa harus menjiplak milik orang lain. Untuk masalah ini, solusinya adalah seorang pengusaha harusnya memperbanyak belajar, khususnya mempelajari bisnis online secara umum. Pengusaha dapat mencari tahu dengan bertanya-tanya dengan pelaku bisnis yang lebih senior, serta memanfaatkan perkembangan internet untuk meningkatkan pengetahuannya. Seorang pengusaha juga harus bersikap inovatif, kreatif, agar tidak ada kasus plagiasi produk milik orang lain. Yang kedua adalah penipuan yang semakin marak. Penipuan yang sering terjadi yaitu uang yang dibayarkan oleh konsumen, namun produk tidak segera dikirimkan atau bahkan tidak diterima oleh konsumen. Nah, dengan demikian, konsumen akan merasa kecewa dan juga tidak ingin membeli produk secara online, sehingga akan mengurangi keinginan konsumen tersebut untuk berbelanja secara online. Nah, dalam permasalahan ini, solusi yang harus diterapkan adalah seorang penjual harus memiliki dedikasi tinggi, bekerja secara ikhlas, dan tidak ada niat untuk merugikan orang lain. Dalam hal ini, pengusaha harus menerapkan prinsip kejujuran agar kepercayaan yang diberikan oleh konsumen itu tetap terjaga. Penjual yang sering melakukan penipuan kepada pelanggannya hanya akan merugikan dirinya sendiri dan juga produk atau perusahaan yang sedang ia rintis. Bagi konsumen yang telah menjadi korban penipuan, solusi untuk mengatasinya adalah dengan mengajukan klaim atau meminta perusahaan tempat ia membeli produk untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diterima. Nah, apabila konsumen mengalami kerugian yang tidak sedikit, maka hendaknya melapor pada pihak yang berwajib dengan menyertakan produk atau bukti transaksi sebagai bukti laporan. Kemudian, yang ketiga adalah persaingan bisnis online yang sangat tinggi. Di masa ini, sudah banyak sekali bermunculan perusahaan-perusahaan bisnis yang menjual produknya secara online. Kemudahan yang diberikan saat menggunakan media online memang sangat menjanjikan. Inilah yang memicu para pengusaha untuk beralih profesi dari pengusaha offline menjadi online. Nah, hal ini akan menimbulkan suatu persaingan bisnis. Dan apabila tidak didasari dengan niat dan juga tujuan yang jelas, maka persaingan yang terjadi dapat menjadi bumerang dan hanya merugikan kedua belah pihak saja. Solusi dari permasalahan ini adalah pengusaha harus bersikap percaya diri akan produk yang dijual dan bersaing secara sehat dengan kompetitor lain. Produk yang dijual sebaiknya memiliki ciri khas sehingga tidak menimbulkan kesan plagiasi dengan perusahaan yang memproduksi barang sejenis. Yang keempat, atau yang terakhir adalah kendala koneksi internet. Saat ini, koneksi internet di Indonesia masih belum merata seluruhnya. Misalnya di daerah terpencil ataupun pedesaan, masih banyak yang belum terjangkau oleh sinyal internet. Padahal, internet merupakan modal utama seseorang dalam membuka atau memulai bisnis secara online. Hal ini tentu menjadi hambatan yang membutuhkan suatu solusi intensif untuk memecahkannya. Solusi dari hambatan ini bisa dikatakan sulit karena berkaitan dengan fasilitas umum yang dapat diwujudkan oleh pemerintah, yaitu listrik dan juga internet. Untuk daerah yang belum memiliki akses internet, hal ini menjadi hambatan terbesar dan bahkan dapat mengurungkan niat orang untuk memulai bisnis secara online. Namun, apabila seseorang yang benar-benar memiliki niat ingin menjadi pengusaha bisnis online, dapat mencari tempat yang memiliki koneksi internet stabil pada saat melakukan kegiatan operasional perusahaan seperti mengunggah foto produk ke media sosial, pemasaran, melayani pelanggan, dan juga melakukan transaksi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Bisnis online adalah kegiatan melakukan bisnis atau usaha yang meliputi jual beli atau pemasaran produk dengan menggunakan internet sebagai medianya. Produk yang dipasarkan dapat berupa barang, digital, jasa, dan juga yang lain sebagainya. Sebelum memulai bisnis online, para pelaku bisnis hendaknya mempersiapkan dengan matang segala keperluan yang akan digunakan. Tujuannya untuk mengantisipasi adanya kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
Dalam menjalankan bisnis online, faktor utama yang menjadi penentu berjalan dengan baik adalah adanya internet. Tanpa internet, bisnis hanya akan menjadi usaha konvensional saja. Adanya internet mampu meningkatkan produktivitas perusahaan karena memiliki banyak peran dan keunggulan. Internet dapat membantu proses promosi, pemesanan, produksi, transaksi, dan juga pengiriman. Di samping beberapa keuntungan, bisnis online juga memiliki beberapa kekurangan serta hambatan. Namun, dengan adanya solusi dan juga penanganan yang tepat, hambatan bisnis online akan dapat berkurang dan tidak lagi menjadi kendala dalam meningkatkan bisnis secara online. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.